jatuh ke dalam kesyirikan atau menjadi seorang musyrik dan juga ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, penting bagi kita untuk mengetahui rincian dari masing-masing jenis ibadah yang disampaikan oleh muallif rahimahullah taala. Jenis yang pertama dari ibadah yang disampaikan muallif kemarin adalah doa. Adalah doa. Di dalam bahasa Arab itu ada dua jenis atau dua macam permintaan. Ada permintaan yang berasal dari bawah ke atas. Permintaan dari bawah ke atas. Kalau dinisbatkan kepada makhluk, kepada Khalik, maka permintaan dari bawah ke atas ini disebut dengan doa. Disebut dengan doa. Ada yang sifatnya dari atas ke bawah. Dari atasan ke bawahan atau dari Khalik kepada makhluk, ini namanya perintah. Ini namanya perintah. Nah, yang ingin kita bahas pada pertemuan kali ini adalah doa. Adalah doa. Di dalam Islam, doa itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah doaul ibadah. Doaul ibadah. Doa yang maknanya adalah ibadah. Jadi setiap ibadah yang kita kerjakan itu semuanya bermakna doa. Makanya makna sholat itu secara bahasa artinya apa Ibu? Sholat secara bahasa artinya doa. Artinya doa. Maka semua jenis ibadah yang kita kerjakan itu makna asalnya adalah doa. Berisi permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jenis doa yang pertama. Doa yang kedua namanya doaul mas'alah. Doaul mas'alah. Yaitu ketika seorang hamba meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang disebut dengan doaul mas'alah. Jadi sekali lagi, doa itu ada dua macam. Yang pertama doaul ibadah, yaitu ibadah seorang hamba dengan segala macam ketaatan. Dan yang kedua adalah doaul mas'alah, permintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kebutuhannya. Ini namanya doaul masalah. Yang pertama tadi, diharamkan bagi setiap muslim untuk mengarahkan ibadahnya kepada selain Allah. Jadi tidak boleh seorang berdoa dengan doa ibadah itu ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berdasarkan hadis Nabi SAW yang beliau mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu ya ibadah. Kalau seorang mengarahkan doanya kepada selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Dalil yang lainnya sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang mengarahkan doanya atau enggan berdoa kepadaku, maka mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam kondisi hina-dina. Jadi seorang yang berdoa kepada selain Allah ini diharamkan, termasuk dalam perbuatan kesyirikan. Itu kalau doaul ibadah. Kalau doaul masalah, yaitu minta sesuatu, minta hajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama, kalau dia ditujukan kepada selain Allah, artinya kepada sesama makhluk, dan itu dalam hal yang dibisai oleh makhluk. Jadi makhluk bisa untuk mengabulkan doa tadi atau permintaan tadi. Dan juga makhluknya hadir di hadapan kita, maka tidak ada masalah. Misal Mas Adam minta tolong ambilkan ini. Nah, ini permintaan, ini permintaan. Nah, permintaan kepada makhluk alias kepada selain Allah yang dalam hal dibisai atau dimampui untuk dikerjakan oleh makhluk tadi, dan makhluknya hadir di hadapan kita atau secara langsung interaksi dengan kita, maka tidak ada masalah alias boleh. Artinya, kalau permintaan tadi dalam hal yang makhluk nggak mungkin mengabulkan, atau makhluknya nggak ada di hadapan kita, maka itu masuk ke dalam perbuatan kesyirikan. Contohnya minta untuk dibebaskan dari bencana kepada makhluk. Tapi di hadapan kita juga. Tapi itu nggak dimampui makhluk. Maka ini perbuatan
kesyirikan. Atau makhluk yang nggak ada, hidup tapi nggak ada. Wahai Syekh Fulan, tolong ini dan itu. Makhluknya nggak ada di depan kita. Kiainya nggak ada di depan kita. Ustadznya nggak ada di depan kita. Makanya termasuk bentuk kesyirikan. Baik. Ada yang dibingungkan di pembahasan doa atau permintaan? Belum ada, nggih? Kalau tidak ada, maka kita lanjut di pembahasan berikutnya, yaitu jenis ibadah yang berikutnya. Wa dalilul khaufi qauluhu ta'ala, dan dalil atas ibadah khauf adalah firman Allah Ta'ala, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kalian takut kepada mereka dan takutlah kalian kepadaku jika kalian benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud dengan al-khawf adalah infi'alun yahsulu bitawakku'i ma fihi halakun au dararun au adha, yaitu merasa khawatir tertimpa sesuatu yang menghancurkan. Merasa khawatir tertimpa sesuatu yang menghancurkan. Ringkasnya adalah rasa takut. Jadi rasa takut itu pasti khawatir sesuatu menimpa kita. Entah bahaya, entah kehancuran dan lain sebagainya. Dan para ulama membaginya menjadi 3 jenis khauf. 3 jenis rasa takut. Rasa takut yang pertama disebut dengan khaufun tabi'i. Rasa takut yang tabi'i alias tabiat manusia. Orang takut kepada hewan buas, orang takut terkena api, orang takut kepada sesuatu yang membahayakan, begal, rampok, dan lain sebagainya. Maka ini khaufun tabi'iyun dan tidak ada masalah. Seorang punya rasa takut kepada sesuatu yang memang membahayakan secara lahiriah atau secara tabi'iyah, maka hal tersebut tidak jadi masalah atau diperbolehkan. Selama tidak menghalangi atau menjadikan seorang meninggalkan kewajiban yang Allah wajibkan kepada mereka dan juga melakukan sesuatu yang Allah haramkan. Khaufun tabi'i diperbolehkan selama tidak menjadikan ia meninggalkan kewajiban yang Allah perintahkan dan melakukan hal yang Allah larang. Jadi selama itu enggak dikerjakan, maka khaufun tabi'i tidak ada masalah. Kita takut kepada hewan buas, enggak ada masalah. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Qasas ayat 18 ketika menceritakan tentang Musa alaihi salatu wassalam, maka Allah mengatakan fa'asbaha fil madinati khaifan, dalam kondisi takut, rasa khawatir. Maka takut yang seperti ini, takut terhadap manusia karena serangan manusia, tidak ada masalah. Taib. Adapun rasa takut yang tadi yang bisa menyebabkan seorang meninggalkan kewajiban, maka ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jenis rasa takut yang pertama. Rasa takut yang kedua disebut dengan khauful ibadah. Khauful ibadah. Yang dimaksud dengan khauful ibadah adalah rasa takut yang menjadikan seseorang untuk beribadah atau merendahkan diri di hadapan yang ditakuti. Jadi rasa takut yang menjadikan seorang itu beribadah atau merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan orang yang ditakuti. Maka tidak boleh ini ditujukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya dia takut kepada selain Allah dengan rasa takut jenis yang kedua ini, maka dia termasuk orang yang melakukan perbuatan kesyirikan, bahkan masuk syirik besar. Tergantung konsekuensi dari rasa takutnya. Semakin dia rasa takutnya luar biasa kepada seseorang yang ditakuti dan menjadikan dia sujud misalnya, maka masuk ke dalam kesyirikan besar. Ini perbuatan hati, tapi bisa menjadikan seorang jatuh ke dalam kesyirikan besar. Jenis takut yang ketiga adalah khaufus sir. Khaufus sir. Khaufus sir itu biasanya dimiliki atau dilakukan oleh orang-orang yang khawatir dengan karomah Ustadz Fulan, karomah Syekh Fulan, karomah Habib ini, karomah Kiai ini, dan lain sebagainya. Dan apabila rasa takut ini, misalnya ayyakhafa sahibal qabr. Oh pelan, yeah. Seperti misalnya khaufus sir, rasa takut asir,
Misalnya seorang takut kepada penghuni kubur. Penghuni kubur. Misal kalau saya ini enggak lewat kuburan ini dalam kondisi pamitan, maka saya bisa tertimpa bahaya. Nah, rasa takut yang seperti ini. Misal kalau di sekitar kita ketika lewat tempat angker, lewat kuburan keramat, amit mbah. Nah, termasuk rasa takut yang dilarang. Awaliyan ba'idan anhu, atau takut terhadap wali. Takut terhadap wali yang kalau sekali kita mengucapkan namanya, nanti walinya bisa dengar dari jauh. Nah, rasa takut yang seperti ini diharamkan masuk ke dalam perbuatan kesyirikan. Apa masih ada yang seperti ini? Masih banyak sekali. Makanya penting bagi kita untuk belajar tauhid atau akidah. Ada yang ketinggalan tadi, Ibu? Khaufusir. Khaufusir itu rasa takut, khawatir dengan sesuatu yang nggak ada di sekitar kita atau ada di dekat kita, tapi sebenarnya nggak berpengaruh sama sekali. Sebenarnya nggak berpengaruh sama sekali. Namanya khaufusir. Jadi biasanya ini dimiliki rasa takut yang diiringi dengan pengeramatan akan sesuatu. Ini khaufusir. Takut lewat pohon tertentu karena pohonnya rindang ketika malam kelihatan angker. Ini termasuk khaufusir dan tidak diperbolehkan. Dan Islam sudah memberikan solusinya, Ibu. Nabi SAW mengatakan ketika seorang tiba di sebuah tempat yang dia nggak pernah singgahi, maka bacalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Sudah diberikan solusinya oleh Islam. Nggak usah khawatir sama sekali. Masih ada yang takut lewat tempat angker di sini? Tidak ada insya Allah ya. Kalau sendiri takut. Tapi berikutnya, wadalilur roja, dan dalil dari sifat roja. Roja niku rasa harap. Kalau khauf rasa takut, roja itu rasa harap. Dalil tentang sifat roja adalah firman Allah Ta'ala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Maka barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaknya mereka beramal soleh dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Jadi yang dimaksud dengan roja itu rasa harap untuk mendapatkan sesuatu. Rasa harap untuk mendapatkan sesuatu. Dan rasa harap yang diiringi dengan perbuatan merendahkan diri, beribadah, mengerjakan sesuatu yang diperintahkan, meninggalkan sesuatu yang dilarang, tidak boleh kecuali hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa harap akan syafaat dari Allah, maka ini tidak boleh ditujukan kecuali hanya dari Allah Subhanahu atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan roja ini ada yang terpuji dan ada yang tidak terpuji. Rasa harap yang terpuji atau rojak yang terpuji kalau ketika seorang berharap itu diiringi dengan amalan ketaatan. Amalan ketaatan. Maka rasa harap yang seperti inilah yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap ampunan Allah, ya segera beristighfar. Kita berharap diampuni dosa-dosa kecil kita kerjakan amalan kebaikan. Kita berharap surga Allah, kita ibadah dengan tekun, dengan istiqomah. Maka rasa harap yang seperti ini yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun rasa harap yang tidak dipuji oleh Allah alias tercela sisi Allah Subhanahu wa taala adalah rasa harap yang tidak memberikan konsekuensi apapun. Alias ketika seorang berharap, habis itu nggak beramal sama sekali. Dia pengen diampuni oleh Allah, ya tetap berbuat kemaksiatan. Dia pengen diampuni oleh Allah, berharap diampuni oleh Allah, tapi nggak pernah mengerjakan amalan kebaikan. Maka rasa harap yang seperti ini, rasa harap yang tercela di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Taib, tentang rasa harap ada pertanyaan Ibu-ibu? Nggak ada nggih?
Nah, rasa harap dan rasa takut ini harus mengisi hati seorang mukmin. Harus mengisi hati seorang mukmin. Artinya, dalam kondisi tertentu ada di antara dua rasa ini harus kita perbesar. Misal ketika seorang tengah sakit, biasanya sebagian kita kalau sudah sakit parah niku yang dipikirkan adalah aduh ini kalau nggak dikasih kesembuhan seperti apa. Aduh nanti kalau begini seperti apa. Padahal ketika dalam kondisi sakit, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang harusnya diperbesar di hati seorang mukmin adalah rasa harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah akan menyembuhkan dia, Allah Azza wa Jalla akan memberikan ampunan dia dengan sakitnya. Allah Azza wa Jalla akan ganjar dia dengan pahala, dengan rasa sakitnya dan lain sebagainya. Akan tapi dalam kondisi sehat, maka yang perlu kita perbesar adalah rasa khauf atau rasa khawatir kita. Jangan-jangan besok saya meninggal dunia. Jangan-jangan nanti ada kematian mendadak. Maka dua sikap ini atau dua rasa ini hendaknya dikumpulkan dalam hati seorang mukmin. Jangan diperbesar salah satunya, terus kemudian hilang yang lainnya. Berharap tok, nggak pernah ada rasa takut. Jadi ketika berbuat maksiat, tenang, Allah akan ampuni saya. Tenang, Allah Maha Pengampun. Tenang, Allah Maha Penyayang dan lain sebagainya. Maka ini salah dalam menempatkan sikap atau rasa. Begitupun rasa harap dan rasa takut juga hendaknya dimiliki oleh setiap mukmin ketika dia mengerjakan kebaikan dan juga meninggalkan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nasihati orang yang berbuat maksiat, kita nasihat orang berbuat maksiat nih, orangnya ini nggak kelihatan mau bertaubat. Maka yang kita nasihatkan jangan tenang, Allah akan ampuni engkau meskipun engkau berbuat maksiat banyak. Ya pasti terus-terusan. Tapi apa yang dinasihatkan kalau ngelihat orang berbuat maksiat dan nggak ada tanda taubat, ancam dia dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau dia hendak bertaubat, ada tanda-tanda kebaikan, saya ingin taubat, saya ingin taubat Ustazah. Maka apa? Maka yang diberikan, dikuatkan rasanya adalah rasa harap dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai sini ada pertanyaan Ibu-ibu? Enggak kecepatan nggih? Sudah enggak? Baik, berikutnya. Wa dalilut tawakkuli. Dalil tentang masalah sifat tawakul atau sifat berserah diri adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Maidah ayat 23 dan juga surah At-Talaq ayat 3. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaknya kalian berserah hanya kepada Allah jika kalian benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa balasannya kalau seorang bertawakal hanya kepada Allah? Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Maka barang siapa yang bertawakal hanya kepada Allah, fahuwa hasbuh. Allah yang akan mencukupi kebutuhannya. Dia sekali lagi berserah diri terhadap semua ketetapan Allah, baik ketetapan yang sifatnya syar'i maupun kauni, itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama membagi tawakal menjadi menjadi 4 macam, maaf. Yang pertama, tawakal atau berserah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan bentuk sempurnanya iman seorang mukmin. Yang kedua, tawakkulus sir. Tawakkul as-sir, yaitu seorang meyakini atau berserah kepada orang yang sudah meninggal dunia atau kepada mayit dalam hal mendapatkan manfaat. Jadi berserah kepada mayit atau orang yang sudah meninggal dalam hal mendapatkan manfaat. Au daf'i madarratin, atau menolak bahaya. Maka yang seperti ini fahada syirkun akbar, ini termasuk bentuk syirik besar. Mau dia mayitnya atau penghuni kuburnya adalah nabi, mau penghuni kuburnya wali, syekh, ustadz, orang solih dan lain sebagainya, kalau seorang berserah kepada penghuni kubur tadi, maka termasuk bentuk kesyirikan besar.
Jenis yang ketiga. Jenis ketiga ini biasanya menimpa sebagian dari kita, yaitu berserah kepada selain Allah, berserah diri kepada selain Allah dalam urusan yang memang dia mampu untuk wujudkan, berserah kepada selain Allah dalam hal yang memang dia mampu untuk wujudkan, disertai dengan meninggikan kedudukan dia. Disertai dengan meninggikan kedudukan dia dari yang sebagaimana mestinya. Dari yang sebagaimana mestinya. Maka yang seperti ini termasuk ke dalam kesyirikan kecil. Contoh, kita bekerja di sebuah perusahaan. Terus disertai dengan keyakinan, kalau nggak ada perusahaan ini, wah saya nggak tahu rezeki saya gimana. Saya nggak tahu ini hidup saya seperti apa. Nah, ini sebenarnya logis. Kenapa? Karena perusahaannya memberikan gaji ke dia. Gaji bulanan yang cukup untuk dia. Tapi karena perasaannya lebih dominan meninggikan yang memberikan gaji tadi, maka ini masuk ke dalam kesyirikan kecil. Nah, bagaimana supaya selamat dari kesyirikan kecil jenis yang ketiga ini? Maka caranya adalah dengan tetap meyakini bahwasanya makhluk tadi hanya merupakan sebab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang sering kali jatuh dalam jenis ketiga ini banyak sekali, Ibu. Contohnya misalnya seorang berobat ke dokter, anaknya berobat ke dokter. Qadarullah di dokter A nggak selamat. Maksudnya nggak selamat tuh nggak sembuh. Tapi ke dokter B kok sembuh. Akhirnya dengan mengatakan, oh saya kalau nggak ke dokter B ini, anak saya nggak bakalan sembuh. Lupa bahwa saya dokter A, dokter B cuma sekedar sebab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam urusan hati, ngondisikan hati supaya nggak mikirkan, meninggikan ini melebihi kedudukannya, ini adalah yang dituntut bagi setiap muslim. Itu tawakul jenis ketiga. Dalam Oh, enggak sama. Kalau kita cocokkan ya dokter itu karena berbagai macam sebab, yang itu sebabnya masuk akal, maka nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Misal gaya komunikasi dokternya enak, atau misalnya dokternya ini nggak menyalahi prinsip yang kita pegang misalnya, maka hal demikian nggak ada masalah. Ada lagi Ibu-ibu? Ada, kita lanjutkan. Tawakal jenis yang keempat, yaitu at-tawakkul 'alal ghair fi ma yatasarrafu fihi al-mutawakkal bihaitsu yunibu ghairuhu fi amrin tajuzu fihi niyabah fahadza la ba'sa bihi bidadalati kitabi was sunnah. Yaitu bertawakal, berserah kepada selain Allah dalam hal yang memang dimampui oleh makhluk tadi. Jadi lawan yang ketiga, kalau bingung nanti lawan yang ketiga ini. Yaitu dalam hal yang dimampui makhluk tadi dan kita tidak menempatkan dia melebihi kedudukannya. Jadi menjadikan dia hanya sebagai sebab semata. Hanya sebagai sebab semata. Maka yang seperti ini tidak ada masalah. Jadi berserah, oh saya pasrahkan ke jenengan, urusan jenengan. Maka ini nggak ada masalah. Bu titip beli gula ini, kalau nggak ada gimana? Terserah jenengan. Berserah yang seperti ini nggak ada masalah. Karena memang mampu, orang beli gula ya gampang, tinggal pindah warung, tinggal gantikan merek yang lain, ini bisa. Baik, dari 4 jenis tawakal ada yang dipermasalahkan? J. Mungkin yang keempat itu lebih apakah selalu dalam hal duniawi gitu. Maksudnya kalau mau nitip ini nggak ada, nanti yang lain aja. J. Terus? Selain duniawi contohnya apa? Masalah keyakinan seperti ibadah gitu loh. Keyakinan seperti ibadah, contohnya? Nomor 4 itu contohnya J. selalu masalah duniawi. Oh nggih, enggak selalu masalah duniawi. Contoh misalnya saya kalau enggak nitipkan anak saya ini ke Ustazah A misalnya untuk belajar agama, mungkin ini anak saya enggak menjadi orang yang seperti ini. Menjadikan dia sekedar sebab dan memang dimampui dia menjadi perantara agama masuk kepada anak kita, maka enggak ada masalah.
nggak ada masalah. Tapi urusan ukhrawi pasti nggak mungkin dinisbatkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi Ibu? Tidak ada. Kalau tidak ada kita lanjut. Berikutnya wa dalilur raghbah pakai ghain, warahbah dan pakai ha, wal khusyu' dan juga khusyuk. Jadi raghbah itu cinta. Raghbah itu cinta. Jadi cinta kalau misalnya sesuatu tadi terwujud senang. Warahbah dan enggak suka atau benci atau takut. Wal khusyu' dan juga rasa khusyuk. Tenang, khudu'. Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sungguhnya orang-orang yang bersegera atau mereka itu termasuk orang-orang yang bersegera mengerjakan kebaikan dan berdoa kepada kami yaitu Allah raghaban dengan rasa cinta, harap, pengen doanya terwujud. Warohaba dan khawatir, takut kalau Allah tidak mengabulkan doanya. Wa kanu lana khashiin dan mereka yaitu para utusan Allah, lana khashiin adalah orang yang khusyuk beribadah kepada kami. Maka 3 jenis ibadah dalam satu ayat ini hendaknya tidak ditujukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah sifat khasyah. Sifat khasyah. Yang dimaksud dengan khasyah adalah rasa takut. Tadi ada khauf, terus kemudian ada khasyah. Khasyah sama, maknanya rasa takut. Dalilnya firman Allah Azza wa Jalla, "Fala takhshawhum wakhshawni." Janganlah kalian takut kepada mereka, wakhshawni dan takutlah hanya kepada aku, kata Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 150. Dan bedanya antara khasyah dengan khauf, khasyah itu adalah khauf ditambah dengan ilmu. Jadi kalau khauf tadi kita takut, yang penting takut. Yang penting takut. Kalau setiap muslim ini ditanya takut nggak kepada Allah, takut. Tapi kenapa takut? Masing-masing dari rasa takut setiap orang berbeda-beda. Tergantung kadar keilmuan masing-masing orang. Makanya ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sungguhnya yang takut kepada Allah diiringi dengan ilmu adalah para ulama. Jadi semakin tinggi keilmuan seorang maka rasa takutnya akan semakin besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi khasyah itu adalah rasa takut ditambah dengan ilmu. Kemudian berikutnya, wa dalilul inabati. Dalil tentang sifat inabah. Inabah itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah dalam surah Az-Zumar ayat 54. Allah mengatakan wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian dan berserahlah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kata para ulama, yang dimaksud dengan al-inabah adalah ar-ruju'u ilallahi ta'ala bil qiyami bi ta'atih wa jtinabi ma'siyatih. Yaitu kembali kepada Allah dengan mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Itu inabah. Itu inabah. Ini maknanya sama dengan apa? Dengan takwa, dengan taat dan lain sebagainya. Berikutnya, al-isti'anah. Isti'anah itu adalah minta tolong. Minta tolong. Dalil wajibnya kita hanya minta tolong kepada Allah adalah dalam surah Al-Fatihah ayat 5 yang sering kita baca, yaitu iyyaka na'budu
wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Nah, Allah ini mendahulukan makna ibadah na'budu, kemudian menyebutkan nasta'in, padahal isti'anah atau minta tolong juga masuk ke dalam ibadah. Kata para ulama, disebutkan dua hal ini, yang sebelumnya umum kemudian khusus, karena dalam rangka ingin menunjukkan isti'anah ini sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh setiap hamba. Begitupun dalilnya, wajib agar kita isti'anah hanya kepada Allah adalah wasiat Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas. Yaitu ketika beliau mengatakan, idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu ingin minta tolonglah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan isti'anah ini dibagi menjadi 3 macam atau 5 macam. Yang pertama, isti'anah hanya kepada Allah. Isti'anah hanya kepada Allah. Yaitu isti'anah yang diiringi dengan merendahkan diri, menyerahkan semua urusan, dan meyakini akan terwujudkan maka isti'anah ini yang jenis pertama ini tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah. Yaitu isti'anah diiringi dengan rasa rendah diri. Terus kemudian menyerahkan semua urusan, pasrah, taat manut. Terus kemudian yang ketiga, meyakini akan terwujudkan. Maka tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah. Dalilnya ya tadi, dalam surah Al-Fatihah ayat 5 dan juga hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kedua, yaitu isti'anah kepada makhluk. Isti'anah kepada makhluk. Isti'anah kepada makhluk dalam perkara yang makhluk bisa untuk wujudkan. Jadi minta tolong kepada makhluk dalam perkara yang makhluk mampu untuk wujudkan, maka ini bergantung kepada jenis permintaan tolongnya. Maka ini bergantung kepada jenis permintaan tolongnya. Kalau dia meminta tolong dalam perkara ketaatan, maka seorang diperbolehkan untuk menolongnya bahkan berpahala. Kalau dalam masalah ketaatan, maka seorang diperbolehkan untuk menolongnya dan juga boleh minta tolong dalam hal tersebut, bahkan memberikan pahala sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, kalau misalnya yang dimintai tolong adalah perbuatan dosa, maka tidak boleh bagi orang yang minta tolong dan juga orang yang menolongnya. Jadi kalau dalam perkara yang diharamkan, tidak boleh bagi kedua-duanya atau haram bagi kedua-duanya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Maidah ayat 2, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Jangan kalian minta tolong dalam hal keburukan dan dalam hal permusuhan. Kalau misalnya dalam perkara yang mubah, kalau tadi perkara ketaatan, terus kemudian perkara yang diharamkan, lalu kemudian yang ketiga perkara yang mubah, alias jenengan kabulkan nggih monggo, enggak dikabulkan nggih monggo. Maka dalam hal ini kalau dia mewujudkan ya berpahala sisi Allah, kalau dia enggak mewujudkan ya tidak ada masalah. Ini masuk ke dalam perbuatan ihsan, perbuatan ihsan. Itu jenis isti'anah yang kedua. Jenis isti'anah yang ketiga, yaitu isti'anah atau minta tolong kepada makhluk.
yang makhluknya tadi hayyun hadirun, yang dia hadir di hadapan kita, interaksi dengan kita, dan dia hidup, akan tetapi ghairu qadirin, tidak mampu mewujudkan, tidak mampu mewujudkan. Maka ini bentuk fahadhihi laghwun la ta'ila tahtaha mis la ta'ila tahtaha. Maka ini termasuk bentuk kesia-siaan. Jadi orang minta tolong kepada seorang yang dia hidup, hadir di hadapan kita, tapi nggak mampu untuk melakukannya. Maka ini bentuk kesia-siaan. Bentuk kesia-siaan. Contohnya, minta tolong kepada seorang yang lemah, nggak punya kekuatan, terus kemudian ala hamli syai'in tsaqil, untuk ngangkat barang yang berat. Untuk ngangkat barang yang berat. Minta tolong anak-anak, terus kemudian dikasih, nak tolong angkat beras 50 kilo. Nah, anaknya baru umur 6 tahun disuruh ngangkat 50 kilo, maka ini nggak ada gunanya. Yang keempat, isti'anah kepada orang yang sudah meninggal. Isti'anah kepada orang yang sudah meninggal atau orang yang masih hidup. Dalam urusan atau perkara gaib, yang tidak mungkin bagi makhluk untuk mewujudkannya, maka ini bentuk kesyirikan. Maka ini bentuk kesyirikan. Minta kepada Syekh Fulan, Syekh nanti tolong di akhirat berikan syafaat kepadaku. Maka ini bentuk kesyirikan. Wahai Syekh nanti di alam kubur tolong selamatkan aku. Maka ini bentuk kesyirikan. Itu jenis isti'anah yang keempat. Isti'anah yang kelima yaitu al-isti'anatu bil a'mal wal ahwal al-mahbubah ilallahi ta'ala wa hadhihi masyru'ah bi amrillahi ta'ala, yaitu minta tolong dengan perantara sesuatu atau dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi minta tolong kepada Allah dengan ketaatan kepada Allah, maka ini perkara yang disyariatkan. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah diiringi dengan sabar dan juga salat. Maka ini bentuk minta tolong yang diperbolehkan. Taib, itu tentang permintaan tolong. Ada yang ditanyakan? Monggo. Tidak ada, lanjut. Wa dalilul isti'adzati. Sekarang masuk ke isti'adzah. Isti'adzah itu minta perlindungan. Ini lebih khusus daripada minta tolong. Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla, Qul a'udzu bi rabbil falaq. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh. Atau dalam surah An-Nas dikatakan Qul a'udzu bi rabbin nas. Katakanlah ya Muhammad, aku minta perlindungan kepada Rabb yang menguasai manusia, yang menguasai manusia. Dan isti'adzah ini dibagi menjadi 4 macam isti'adzah. Pengertiannya hampir sama, Bu. Kalau isti'anah yang pertama tadi adalah minta tolong, kalau sekarang minta perlindungan kepada Allah yang berkonsekuensi merendahkan diri di hadapan Allah, meyakini Allah akan melindungi kita, maka ini tidaklah ditujukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kecepatan? J. Yang pertama dulu nggih. Minta perlindungan kepada Allah diiringi merendahkan diri kepada Allah, meyakini Allah akan melindungi kita, maka ini isti'adzah yang tidak ditujukan kecuali hanya kepada Allah. Dalilnya dalam surah Al-Falaq dan juga An-Nas tadi. Qul a'udzu birabbil falaq atau qul a'udzu birabbin nas.
Yang kedua, isti'adzah dengan sifat dari sifat-sifat Allah atau kalam dari kalam-kalam Allah atau dengan kemahakuasaan Allah atau keagungan Allah. Sifat Allah, kalamullah, keagungan Allah, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, kemahabesaran Allah, maka minta tolong yang seperti ini juga diperbolehkan. Contoh tadi ucapan ketika kita lewat di tempat yang mengkhawatirkan, kita baca a'udzu bikalimatillah. Aku minta perlindungan dengan kalimat Allah. Nah, ini diperbolehkan. Atau dalam hadis yang lainnya Rasulullah mengajarkan doa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Aku minta perlindungan bi'azamatika dengan keagunganmu ya Allah, an ughtala min tahti, dari disergap dari arah bawahku. Begitupun ketika seorang merasa sakit kemudian berdoa atau meruqyah dirinya dengan mengatakan a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Ini aku minta perlindungan bi'izzatillahi wa qudratihi, dengan kemuliaan Allah, wa qudratihi, dan kemahakuasaan Allah. Jadi ini diperbolehkan. Jadi berlindung dengan kalamullah, dengan kekuasaan, kemahakuasaan Allah. Terus kemudian sifat-sifat Allah, ini sesuatu yang disyariatkan atau diperbolehkan. Yang ketiga, isti'adzah kepada mayit. Kepada mayit. Atau kepada orang hidup yang tidak hadir di hadapan kita. Maka ini bentuk kesyirikan. Ini bentuk kesyirikan. Minta perlindungan kepada mayit atau kepada orang hidup yang tidak hadir, meskipun dia mampu. Meskipun dia mampu. Misal minta perlindungan dari polisi, polisinya nggak diantah berantah. Terus kemudian kita nggak nge-WA dia, nggak calling dia, terus kemudian nggak ngobrol di hadapan dia. Kok minta Pak polisi, tolong lindungi saya. Maka ini apa? Bentuk kesyirikan. Jenis yang keempat, minta perlindungan dengan sesuatu yang mungkin makhluk wujudkan. Minta perlindungan dari sesuatu yang mungkin makhluk wujudkan, maka ini diperbolehkan. Ini diperbolehkan. Minta perlindungan kepada makhluk dari sesuatu untuk sesuatu yang mungkin makhluk tadi wujudkan, maka ini diperbolehkan. Contoh kita pengen lewat di sebuah daerah, yang daerahnya konflik, sering banyak begal, sering banyak rampok di sana. Terus kita datang ke kantor polisi, Pak, tolong kawal saya, tolong lindungi saya sepanjang perjalanan nanti. Maka ini diperbolehkan. Karena memang tugas polisinya menjaga masyarakat, maka ini diperbolehkan. Baik, itu 4 jenis isti'adzah. Sebagaimana ketika Nabi SAW dikunjungi oleh salah seorang istrinya ketika beliau i'tikaf dan istrinya pulang di malam hari. Kemudian Rasulullah SAW segera beranjak dari tempatnya i'tikaf untuk mengantarkan atau melindungi istrinya selama perjalanan. Jadi diperbolehkan. Baik, sampai sini ada pertanyaan, silakan Ibu-ibu. Belajar akidah nggih ngaten iki. Jadi kita susah untuk nanya, tapi ketika ada case nanti baru ngeh, oh, jangan-jangan ini konsekuensinya. Baik, kalau nggak ada kita lanjut Ibu. Berikutnya adalah istighatsah. Istighatsah. Yang dimaksud istighatsah itu adalah minta dientaskan dari bencana. Minta dientaskan dari mara bahaya. Minta diselamatkan dari bencana atau mara bahaya, namanya istighatsah. Ini ibadah. Tapi bukan istighatsah dengan kemasan tertentu. Itu bukan istighatsah.
Istighosah itu minta perlindungan, minta dientaskan atau diselamatkan, yaitu istighosahnya. Tapi kemasan acaranya itu bukan istighosah. Jadi harus dibedakan, harus dibedakan. Nah, istighosah ini minta diselamatkan dari mara bahaya, dari sesuatu yang mencelakakan kita. Pada asalnya tidaklah ditujukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena para ulama membaginya menjadi 3 macam atau 4 macam. Yang pertama adalah istighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan bentuk amalan yang paling sempurna. Amalan yang paling sempurna. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum." Kalau kalian istighosah kepada Rabb kalian, fastajaba lakum, maka Allah akan kabulkan kalian. Jadi minta selamatkan dari bencana kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, istighosah kepada mayit atau kepada orang yang hidup yang tidak hadir, meskipun mampu untuk mengentaskan kita atau menyelamatkan kita, maka ini bentuk kesyirikan. Contoh, kita tenggelam, tangannya menggapai-gapai sambil nyebut, lisannya menyebut nama Syekh Fulan dan lain sebagainya, maka ini bentuk kesyirikan. Bentuk kesyirikan. Tapi kalau manggil orang dekat kita, manggil anaknya karena kita tenggelam dan lain sebagainya, maka ini diperbolehkan. Yang ketiga adalah istighatsah kepada orang yang hidup, yang dia ada di hadapan kita, juga mampu untuk mewujudkan. Jadi kuncinya tadi mulai dari isti'anah sampai isti'adzah kemudian istighatsah, kuncinya itu hadir di hadapan kita, mampu untuk mewujudkan, maka ini diperbolehkan. Ini diperbolehkan. Jenis istighosah yang keempat, yaitu istighosah kepada yang hidup. Yang tidak mampu untuk mewujudkan, tanpa diiringi keyakinan bahwasanya yang bersangkutan punya kekuatan khusus, kekuatan tertentu, maka ini bentuk laghwun, sia-sia. Contoh misalnya orang yang tenggelam, tangannya menggapai-gapai atas, lisannya terus kemudian mengatakan kepada orang yang di dekatnya, tapi ngapunten, orangnya tidak mampu berdiri, kakinya lumpuh misalnya, maka ini bentuk kesia-siaan. Meskipun tidak berdosa karena mungkin lisannya ya asal nyeletuk aja, orang ternyata nggak bisa atau nggak mampu, maka ini tidak ada gunanya. Taib. Itu tentang istighosah. Ada pertanyaan atau ada yang kecepatan? Hampir mirip kok ibu-ibu definisinya. Kemudian berikutnya adalah zabah atau menyembelih hewan. Dalil tentang wajibnya mengarahkan ibadah kurban ini atau menyembelih hewan hanya kepada Allah adalah firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 162 sampai 163. Allah mengatakan, katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya salatku, wa nusuki dan juga kurbanku atau penyembelihan hewanku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya kepada atau hanya untuk Rabbul alamin atau Allah Rabbul alamin. La syarikalah, dan tidak boleh ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang lainnya adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Laknat Allah bagi orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Taib, tentang masalah
menyembelih hewan ini ada 3 permasalahan. Ada 3 permasalahan. Yang pertama adalah ayyaqa'a ibadatan bi ayyaqsuda bihi ta'zimal madbuhi lahu wat tadhalluli lahu wat taqarrub ilaihi fahadha la yakunu illa lillahi ta'ala, yaitu penyembelihan hewannya untuk ibadah, meniatkan penyembelihan hewannya untuk ibadah. Kemudian diiringi dengan mengagungkan zat yang kita tuju ibadah tersebut kepadanya. Diiringi dengan mengagungkan zat yang kita tuju ibadah kurban tadi kepadanya. Maka tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah. Jadi niat awalnya ibadah. Terus kemudian diiringi dengan mengagungkan zat yang kita tuju ibadah tadi, maka tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah. Contoh yang enggak ditujukan kepada selain Allah atau ditujukan kepada selain Allah, contohnya nyembelih untuk apa? Ratu pantai selatan. Ini termasuk bentuk kesyirikan. Nyembelih untuk penghuni pohon tertentu. Atau misalnya mau bangun jembatan, terus kemudian disembelihkan kerbau, ditanam kepalanya. Maka ini bentuk kesyirikan. Dalilnya adalah firman Allah dalam surah Al-An'am tadi. Yang kedua, kalau tadi korban niatnya ibadah atau menyembelih niatnya ibadah. Yang kedua adalah ayyaqa ikraman li dhaifin aw walimatin li ursin. Yaitu tujuannya untuk memuliakan tamu. Kemudian untuk walimatul urs, untuk pernikahan. Kalau ditujukan untuk ihsan, berbuat baik kepada sesama manusia seperti ini, maka fahadza ma'murun bihi, ini diperintahkan. Ini disyariatkan. Loh, apakah tidak ditujukan kepada selain Allah, Ustaz? Enggak. Tujuannya kita memuliakan tamu, terus kemudian ngasih ke orang, apalagi kalau bukan ibadah. Makanya diperbolehkan. Datang tamu, orang dari jauh langsung, sapi, mari langsung sembelih. Ini bentuk apa? Bentuk yang dianjurkan. Sebagaimana firman Allah, hadis Nabi alaihi salatu wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia memuliakan tamunya. Atau hadis Nabi alaihi salatu wasallam kepada Abdurrahman bin Auf, beliau mengatakan, "Aulim walau bisyah." Tegakkanlah walimah atau adakanlah walimah walau bisyah, walaupun dengan seekor kambing. Itu jenis apa? Dzabah atau menyembelih yang kedua. Jenis yang ketiga, ayyaqa ala wajhi tamattu', untuk bersenang-senang. Bil akli awilit tijari bihi, dengan makan, misalnya untuk dimakan atau untuk diperdagangkan. Maka yang seperti ini fahadza min qismil mubah, ini termasuk yang diperbolehkan. Jadi mulai poin 1 sampai poin 3 tadi kita membahas niatan kita ketika menyembelih. Belum masuk ke bagaimana cara kita menyembelih. Jadi boleh jadi yang diperbolehkan menjadi diharamkan kalau cara menyembelihnya tidak tepat. Nah, terkait hewan sembelihan ini, pada asalnya hewan yang meninggal, hewan yang mati, pada asalnya dagingnya diharamkan. Sampai jelas bahwasanya ini adalah daging yang disembelih dengan cara yang disyariatkan. Jadi kalau kita nemu di hutan ada seekor sapi hutan misalnya, sudah bentuk daging utuh, ini baru hangat nih, masih hangat. Apakah boleh kita makan sapi ini? Jawabannya tidak boleh. Karena hukum asal daging itu diharamkan sampai kita bisa memastikan daging ini disembelih dengan cara yang disyariatkan oleh orang yang diizinkan untuk menyembelih.
dan ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya daging ini kita ngelihat ada ingkung di bawah pohon tertentu. Kan ada sebagian yang di video-video itu langsung dimakan ya. Ini enggak boleh, ini diharamkan. Karena kalau sudah ingkung di bawah pohon tertentu, tujuannya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disembelih bukan untuk tujuan ibadah kepada Allah, tapi kepada selain Allah, maka diharamkan. Adapun daging yang dihalalkan, contohnya daging di negeri kaum muslimin, di pasar-pasar Indonesia, ini semuanya insya Allah kecuali di pasar tertentu di Indonesia yang mungkin identiknya di sana orang yang beli ngawur misalnya, atau jelas campur dengan daging yang lainnya, maka ini tidak diperbolehkan. Tapi secara umum di negeri kaum muslimin hukum asal sembelihannya adalah halal. Jenengan nyari di pasar nggak usah tanya dulu, Pak ini nyembelihnya gimana caranya, coba jenengan praktekkan sekarang. Nggak usah, langsung ini halal. Kita datang ke Saudi, daging sembelih nggak usah dicari ini ada labelnya halal atau enggak usah. Kalau sudah di negeri kaum muslimin, selesai. Yang kedua, kalau di negeri ahlul kitab itu Yahudi dan juga Nasrani, maka hukum asal sesembelihannya adalah halal. Jadi hukum asal sesembelihan adalah halal. Ingat ya, harus ahlul kitab. Harus ahlul kitab. Kalau selain ahlul kitab, misal negara yang isinya apa? Penghuni atau agama resminya, agama mayoritasnya agama apa ya? Agama Konghucu misalnya, agama Konghucu. Kalau agama lain selain ahlul kitab, maka hukum asal sesembelihannya adalah haram. Sampai telah jelas bahwasanya daging ini disembelih oleh atau disembelih dengan cara yang disyariatkan. Jadi beda nggih antara negara ahlul kitab dengan negara yang selain ahlul kitab. Jadi jenengan kalau sudah datang ke negara yang mayoritas adalah mayoritas Nasrani, maka tenang saja. Tenang saja sampai telah jelas daging ini jelas bukan disembelih oleh, atau kita ngelihat ini Pak cara nyembelihnya. Ini mister cara nyembelihnya. Ternyata disembelih ngawur misalnya. Maka ini haram bagi kita. Tapi selama kita nggak tahu terus daging tadi daging sapi misalnya, dan itu negara-negara ahlul kitab, maka hukum asal sembelihannya adalah halal. J. Sapi sakit antraks, kalau kita sembelih dan kita mau makan, monggo halal. Tidak sampai mati, asal jangan sampai mati. Masih ngorok, terus kemudian kita sembelih, halal hukumnya dimakan. Tapi kayaknya nggak ada yang tega, nggih. Ada yang tega makan? Oh, kalau membahayakan nggak boleh, Bu. Kalau membahayakan nggak boleh. Tapi kalau nggak membahayakan, antraks misalnya antraks itu bukan sesuatu yang menular misalnya, maka nggak ada masalah dimakan. Tapi hukum asalnya nggak ada masalah. Sapi sakit apa saja, gelebak, masih ada sedikit suara atau, nah gitu baru disembelih, nggak ada masalah. Tapi kalau sudah geletak, nggak ada apa-apanya sama sekali, kita sembelih, nah ini haram hukumnya, bangkai. J. J. Saya tuh pergi ke pasar dan ada yang muslim. J. Dan katanya menyembelih sendiri. J. Jadi saya berani beli ke beliau, tapi saya tidak bertanya gimana cara menyembelihnya. Tidak ada masalah, tidak ada masalah. Kalau di negara atau di suatu tempat yang mayoritas bukan ahlul kitab, kita datang ke orang yang membawa daging dan dia terpercaya muslim, menyembelih sendiri, maka tidak ada masalah. Tapi kalau secara umum di pasar tersebut orangnya selain ahlul kitab dan selain muslim, maka kita nggak boleh ujuk-ujuk langsung beli daging tadi sampai memastikan ini disembelihnya oleh siapa. Kalau disembelih oleh mereka selain ahlul kitab dan selain orang muslim, maka hukumnya haram. Hukumnya haram. J. Kalau misalnya kita dikasih makanan sama daging dari ahlul kitab dikasih, berarti itu boleh? Boleh dimakan, boleh dimakan. Sampai kita tahu secara pasti si fulan ini nyembelihnya misalnya ditujukan kepada selain Allah. Di antara cara menyembelih yang ditujukan kepada selain Allah, ketika nyembelih disebutkan nama selain nama Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau demikian adanya haram untuk kita makan. Tapi kalau nggak kita tahu dan orangnya diakannya rawan, Pak, orangnya ahlul kitab, maka nggak ada masalah. Ada lagi? Dalam? Nah, itu beda lagi. Tapi sembelihannya yang pertama hukum asalnya halal.
Puasa halal. Kalau bejananya kita tahu orangnya ini sering ngapunten makan B2 misalnya, sering makan B2 dan dia juga Pak rawon, yang ini rawon sapi, yang ini rawon B2. Nah kalau demikian nggak mungkin dia misahkan atau bejananya nggak mungkin dipisahkan kecuali dia mengatakan saya bejananya ini khusus untuk bejana tamu muslim misalnya, maka nggak ada masalah. Tapi kalau kita lihat orangnya termasuk orang yang nggak mungkin perhatian urusan ini, nggak boleh dimakan sama sekali. Berarti itu hanya hukum boleh itu berarti hanya hukum asal. Hukum asalnya banyak sekali faktor yang mengalihkan, betul. Dibuang nggak apa-apa, dibuang nggak apa-apa. Tapi jangan di depan orangnya, nggih. Dikasih terus kemudian nanti dibuang. Atau langsung ditolak di awal juga ada masalah. Maaf Pak, ini nggak boleh. Misalnya kita ke negeri yang ahli kitab. Nggih. Proses penyembelihannya macam-macam. Nggih. Nah, lihat di video ada yang disembelih apa atau apa. Itu gimana? Nah, kalau sudah tahu seperti itu maka nggak boleh. Kalau sudah tahu cara nyembelihnya maka nggak boleh. Kalau kita nggak tahu, boleh. Kalau kita nggak tahu, maka boleh. Misal nih, kan perusahaan penyembelihan di negara Ahlul Kitab itu kan banyak, nggih, banyak. Nah, kalau misalnya kita tahu satu jenis perusahaan, kita pernah lihat siarannya saat di televisi menyatakan bahwasanya ini sembelih dengan cara yang tidak syar'i. Maka ya wes, untuk daging yang berasal dari perusahaan tadi, bagi kita yang tahu itu tidak diperbolehkan. Adapun perusahaan yang lain kita nggak tahu, maka ya boleh dimakan. Wallahu ta'ala. Ribon, masih bingung? Afdolnya ditinggalkan. Afdolnya ditinggalkan, cari yang misalnya impor dari Turki biasanya. Kayak ayam itu masin itu dipotong. Nah, itu beda lagi. Itu beda lagi, nggih. Sedangkan di pasar itu kan banyak sekali. Nggih. Nah, itu termasuk. Ya itu kembalikan ke hukum asal saja. Kalau kita nggak tahu, ya sudah. Dan negaranya Ahlul Kitab aman, ngerasa aman saja. Bismillah. Terakhir Ibu ya, dalilun nazar, yaitu nazar. Yang dimaksud dengan nazar adalah berjanji untuk mengerjakan sesuatu, karena terwujudnya sesuatu yang lainnya. Dan ingat, hukum asal nazar itu hukumnya makruh. Hukum asal nazar itu hukumnya makruh. Gak boleh ujuk-ujuk selalu aja nazar tiap hari. Besok kalau saya dapat ini, saya tak seperti ini, enggak. Gak boleh demikian. Tapi kalau sudah kadung nazar, maka wajib untuk dikerjakan. Selama nazarnya pertama dalam perkara yang mubah, yang kedua dalam hal ketaatan. Kalau dua hal ini nazarnya, maka wajib untuk ditunaikan. Dan kalau misalnya nggak ditunaikan, sementara dia bernazar, maka wajib untuk membayar kafarah. Baik, sampai di sini ada pertanyaan. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Membayar kafarah nazar ditunda. Kalau saya Oh. kuliah nanti habis lulus nanti saya membayar berikan makan kepada miskin. Oke. Kita pada Allah di situ nggak ada. Belum ada kemampuan untuk itu, maka nggak ada masalah. Ada lagi Ibu? Tidak ada? Kalau nggak ada, maka kita cukupkan pertemuan pada pagi hari ini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk memahami ilmu yang kita dapatkan dan juga mengamalkannya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.